Halo sobat sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan salah satu isu lingkungan yang sering terabaikan. Tanah yang tercemar dapat membawa dampak yang serius bagi kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Video ini akan membahas tentang pencemaran tanah mulai dari definisi, dampak, penyebab, lalu upaya penanggulangannya hingga solusi dari sudut pandang kimia. Pencemaran tanah adalah penambahan bahan kimia beracun atau polutan dengan konsentrasi berlebih dalam tanah sehingga berpotensi mengakibatkan dampak gangguan kesehatan manusia dan ekosistem. Petani sering menggunakan pestisida untuk membunuh hama dan gulma pada tanaman mereka. Sisa-sisa pestisida yang mereka gunakan akan mencemari akar tanah dan menyebabkan sisa-sisa pestisida tersebut masuk ke dalam sistem biologis manusia yang berdampak buruk pada manusia. Yang kedua adalah pencemaran tanah oleh limbah industri dan sampah tanah. Limbah industri adalah hasil samping dari kegiatan industri yang dapat berupa padatan, cairan atau gas yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti logam berat, minyak bumi, dan bahan kimia organik lainnya. Pembuangan limbah cair yang tidak dikelola dengan baik dapat meresap ke tanah dan berbahaya jika mencemari tanah. Pencemaran yang ketiga adalah pencemaran tanah akibat aktivitas perkotaan. Polusi perkotaan sering dianggap sebagai ancaman serius bagi berkelanjutan dan kesehatan masyarakat. Bahan kimia akibat aktivitas perkotaan berpotensi menimbulkan efek berbahaya bagi organisme dan manusia. Aktivitas perkotaan yang mencakup berbagai kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran udara, air, dan tanah, akibat dari peningkatan populasi dan urbanisasi yang cepat, sehingga memperparah dampak dari aktivitas ini. Pergeseran lahan pertanian disebabkan oleh peningkatan populasi dan kegiatan pembangunan. Hal tersebut menyebabkan masalah seperti lahan kritis, kehilangan lahan pertanian yang subur, dan pencemaran tanah. Penyebab pencemaran tanah itu ada dua, yaitu pada faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam seperti bencana alam di sekitar kita, yaitu banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran hutan yang terjadi akibat dari zat-zat yang ditimbulkan dari faktor alam itu menghasilkan pencemaran lingkungan. Lalu yang kedua ada faktor manusia seperti limbah industri, limbah pertambangan, limbah pertanian, bahkan limbah rumah tangga yang menyebabkan pencemaran tanah. Limbah industri itu menghasilkan beberapa zat kimia atau bahan berbahaya seperti yang dihasilkan pada pabrik-pabrik, yaitu berupa minyak atau cairan zat padat, bahkan cairan zat cair yang dapat merusak pencemaran lingkungan. Selanjutnya ada bahan limbah dari rumah tangga. Berikut adalah contoh dari limbah rumah tangga seperti sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang, yaitu sampah anorganik yang bisa didaur ulang dari tahun ke tahun bahkan ribuan tahun. Lalu ada sampah organik juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang menghasilkan bau yang tidak sedap, bahkan dapat mencemari beberapa tanah di lingkungan sekitar kita. Untuk selanjutnya yaitu limbah pertanian. Penggunaan pestisida atau bahan kimia secara berlebihan akan menimbulkan pencemaran tanah. Seperti tanah pertanian yang ada di sekitar saya ini. Nah, pencemaran tanah ini pada limbah pestisida akan menyerap ke dalam tanah sehingga menyebabkan tanah itu tidak subur. Dalam hal ini, pestisida akan menyebar melalui tanah, lalu akan menyebar melalui permukaan air, dan lalu menyebar melalui angin atau udara. Lalu selanjutnya ada limbah pertambangan. Limbah pertambangan ini akan berdampak sekali pada lingkungan, seperti bahan-bahan yang dihasilkan dari limbah pertambangan, yaitu logam atau limbah cair, limbah padat, sehingga dapat menyebabkan pencemaran tanah, pencemaran udara, bahkan pencemaran air yang ada di lingkungan sekitar tempat limbah itu berada. Planet kita tercinta dihiasi dengan hamparan tanah yang subur. Tanah merupakan sumber kehidupan, menopang tumbuhnya tanaman, hewan, dan manusia. Namun, aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab telah mencemari tanah.
mengancam kelestariannya. Kita sebagai generasi muda harus mempunyai kesadaran akan hal tersebut. Mari kita mulai dari diri sendiri. Kita dapat mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia berlebihan dalam bercocok tanam. Olahlah sampah rumah tangga dengan benar, seperti kompos dan daur ulang. Gunakan pupuk ramah lingkungan dan bebas bahan kimia berbahaya. Tanamlah pohon di sekitar rumah dan lingkungan kita. Edukasi dan sadarkan masyarakat tentang bahaya pencemaran tanah. Adakan program gotong royong untuk membersihkan lingkungan dari sampah dan limbah. Dukung usaha kecil yang memproduksi produk ramah lingkungan. Bekerja samalah dengan pemerintah dalam program penanggulangan pencemaran tanah. Pemerintah perlu membuat regulasi dan kebijakan yang ketat untuk pengendalian pencemaran tanah. Lakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemar tanah. Dukung penelitian dan pengembangan teknologi untuk pengolahan tanah terkontaminasi. Berikan insentif bagi industri yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Adapun beberapa contoh penerapan upaya pencemaran tanah. Yang pertama ada composting di rumah, kemudian bank sampah, remediasi tanah, dan agroforestry. Penanggulangan pencemaran tanah membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak. Dengan melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang tepat, kita dapat menjaga kelestarian tanah dan lingkungan untuk generasi mendatang. Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, bahkan sebelum air. Tanah berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, sumber air bersih, dan penopang kehidupan berbagai makhluk hidup yang ada di daratan khususnya. Namun, aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab dapat mencemari tanah, sehingga membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Di Indonesia sudah banyak terjadi kasus pencemaran tanah dengan berbagai penyebab yang berbeda-beda. Pada video ini, kita akan membahas sebuah kasus pencemaran tanah yang terjadi di daerah Wonocolo, Bojonegoro, Jawa Timur. Pencemaran ini disebabkan oleh adanya aktivitas pertambangan minyak di daerah tersebut. Pencemaran tanah akibat penambangan liar di Wonocolo, Bojonegoro ini mendapat julukan Little Texas. Akibat kegiatan penambangan ini, tanah di sekitar area pertambangan tercemar minyak mentah, senyawa petroleum hidrokarbon, serta senyawa benzen, toluen, etil benzen, dan silena. Senyawa-senyawa ini merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat setempat. Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur menyatakan bahwa tanah di kawasan lapangan sumur minyak tua ini tidak bisa ditanami akibat tercemar limbah minyak mentah atau crude oil. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa banyak mikroba di dalam tanah tersebut yang mati akibat tercemar minyak mentah. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya untuk menghidupkan mikroba agar tanah di kawasan tersebut bisa ditanami kembali. Namun, pemberian bakteri ke dalam tanah ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Di lain sisi, faktor penyebab dari sumber pencemaran ini harus segera dihentikan terlebih dahulu agar pencemaran tanah bisa segera dihilangkan. Solusi pencemaran tanah dalam perspektif kimia. Tanah lapang yang asri sudah mulai jarang ditemukan. Lalu, bagaimana cara mengembalikan kesuburan tanah yang tercemar? Nah, sains kimia punya jawaban. Yang pertama ada bioremediasi, yang kedua ada fitoremediasi, dan juga adsorpsi. Bioremediasi
berprinsip memanfaatkan mikroorganisme, bakteri, jamur untuk menguraikan polutan organik di tanah menjadi senyawa yang lebih ramah lingkungan. Bioremediasi memiliki prinsip memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur untuk menguraikan polutan organik di tanah menjadi senyawa yang lebih ramah lingkungan. Bioremediasi memiliki kelebihan yang ramah lingkungan, hemat biaya, efektif untuk polutan organik, serta memiliki kekurangan, yaitu lambat, tidak efektif untuk semua jenis polutan, memerlukan kondisi tanah yang optimal. Bioremediasi memanfaatkan kekuatan mikroorganisme yang ramah lingkungan seperti bakteri dan juga jamur dengan menyerap senyawa organik berbahaya dan mengembalikan kesuburan tanah. Fitoremediasi memiliki prinsip tanaman tertentu atau hiperakumulator menyerap polutan dari tanah dan air melalui akar dan menyimpannya di bagian tubuh tanaman. Fitoremediasi memiliki kelebihan ramah lingkungan, estetis, efektif untuk area yang luas, namun memiliki kekurangan, lambat, tidak efektif untuk semua jenis polutan, memerlukan pemilihan tanaman yang tepat, serta membutuhkan lahan yang luas. Pada pohon Milo akan menyerap polutan dari tanah dan polutan akan tersimpan di akar dan daun tanaman. Adsorpsi memiliki prinsip menjerat polutan pada permukaan bahan adsorben, contohnya karbon aktif dan zeoloid, melalui gaya tarik antar molekul. Adsorpsi memiliki kelebihan cepat, efektif untuk berbagai jenis polutan, serta mudah dioperasikan. Namun memiliki kekurangan, memerlukan regenerasi atau penggantian bahan adsorben secara berkala, tidak menghancurkan polutan, serta biaya bahan adsorben yang bisa tinggi. Bahan adsorben seperti karbon aktif bagaikan magnet yang menjerat polutan, contohnya adalah logam berat. Nah, sudah jelaskan teman-teman bahwa pencemaran tanah merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian dan solusi dari semua pihak. Dengan memahami penyebab, dampak, dan upaya penanggulangannya, kita dapat berkontribusi dalam menjaga kesehatan tanah dan kelestarian lingkungan. Lalu marilah kita bersama-sama menjaga tanah sebagai sumber kehidupan yang vital. 3, 2, 1